Oke, supaya dialog ini jadi semakin enak gitu ya. Saya membuka satu sesi pertanyaan. Saya beri kesempatan 3 penanya kepada Kolonel Dodi. Pak Panitia boleh dibantu nanti ya. Nanti kepada penanya tolong disebutkan nama dan asalnya. Terima kasih. Ya, satu orang dulu mungkin. Silahkan Bapak, saya tampung semua pertanyaan dulu kemudian kita serahkan ke Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau abrinya kayak Pak Dodi ini bagus nih, religius, agamis. Tepuk tangan dulu tuh Pak Dodi. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya di kampung saya, mudah-mudahan di kampung orang lain tidak. Itu kalau mau masuk polisi atau masuk abri itu bayarnya mahal Pak. Nah, coba ini diberantas itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan Bapak siapa maaf? Saya dari PCNU. PCNU. Bapak? Haji Makmun. Pakai Pak Haji Makmur. Ini sedikit tapi menggigit. Nah, ini pertanyaannya nih. Pak, saya tampung dulu atau Bapak mau langsung jawab? Saya jawabnya takut lupa ya. Oke ya. Langsung dijawab oleh Pak Kolonel Dodi. Silakan loh Pak. Ya, ini makasih. penting loh Pak. Iya, makasih pertanyaannya Pak Ustadz. Jadi ini pertanyaan yang sering saya terima hampir di mana-mana. Kebetulan sebelum ke sini saya membidangi itu. Ya. Saya ada di Mabes Angkatan Darat di bagian personalia, membidangi masalah penerimaan prajurit. Dan ini luar biasa, susahnya luar biasa Pak. Jadi kita sudah memastikan ke seluruh staf sampai bawah tidak ada yang meminta-minta uang untuk menerima prajurit. Tapi kadang-kadang dari calon ini nggak pede, dia berusaha manuver. Karena ancamannya begini Pak, kalau ada panitia penerima yang ketahuan terima uang, itu udah pasti, confirm langsung dipecat. Sanksinya seperti itu. Cuman orang-orang ini pinter-pinter, ya kan? Pinter-pinter, jadi mereka koordinasi di bawah antara orang tua calon dengan panitia ini, oknum-oknum ini. Koordinasi, oknum ini menjanjikan nanti gampang lah. Dengan sekian puluh juta dan berapa jumlah berapa dijanjikan masuk. Padahal nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Nanti kalau anak ini masuk, otomatis uangnya diambil, mana? Tapi kalau nggak masuk, balikin. Mungkin ya bilangnya berapa persen buat administrasi dan sebagainya. Itu fenomena yang nyata terjadi dan ini susah sekali benar. Karena mereka laten di bawah. Kalaupun ada prajurit yang sudah jadi ditanya, kamu bayar berapa? Dia nggak akan ngaku. Nggak akan ngaku. Tapi yang jelas dari Mabes TNI sudah berkomitmen untuk memberantas hal ini dan kita sudah mensosialisasikan, memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya sepeser pun untuk jadi prajurit. Paling untuk fotokopi, untuk kepentingan pribadi kan, fotokopi apa misalkan ijazah, akte lahir dan sebagainya. Tapi untuk biaya-biaya lain di luar itu saya jamin dan saya pastikan tidak ada. Kalaupun masih ada oknum yang menjanjikan, itu pasti penipuan. Karena dia istilahnya tidak rugi Pak, tidak punya modal. Hanya menjanjikan saya ini, ayo saya bawa. Nanti kalau lulus, duitnya diambil. Kalau nggak lulus, ya balikin lagi. Nggak rugi apa-apa, cuman dia pinter mengolah kata sehingga meyakinkan si orang tua calon ini bahwa wah ini benar-benar punya akses ke orang yang bisa memutuskan. Itu yang terjadi selama ini di Indonesia ya. Jadi mungkin bisa disosialisasikan ke keluarganya, ke teman-teman bahwa kalau ada yang minta uang itu pasti penipu. Confirm penipu. Ya. Itu Pak jawabannya Pak. Terima kasih Pak Dodi. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, no cost, pokoknya free kalau mau masuk ya Pak ya, TNI atau Polri.
Jadi ini sangat mencerahkan lah ya bagi yang punya anak-anak muda, anak-anak laki-laki yang mau masuk ABRI atau TNI atau Polri. Selanjutnya ada pertanyaan, ya silakan Bapak yang pakai batik kuning di tengah. Sebutkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ayub dari Boyolali, Bajul Kesupen. Tapi kebetulan saya orang inget ya, insya Allah. Pertanyaannya gini Pak, sebenarnya tadi saya salah satu video yang Bapak putar tadi kan banyak anak muda. Kalau ditawarkan ke warga negara lain gimana? Itu jawabannya kan dua versi ya, kebanyakan seperti itu. Di sini pun sama selalunya. Kami pun sama sebenarnya kalau kayak kami yang sudah cukup lama bekerja di Brunei ini selalu ditanya kapan pulang, kapan kamu nggak inget kampung kamu. Itu kadang-kadang kita nggak dijawab salah, dijawab juga salah gitu loh. Tapi kadang-kadang kita kesini itu kebanyakan karena terpaksa kita juga pengen dekat dengan keluarga dan macam-macam. Sedikit curhat lah ini sebenarnya. Pertanyaan saya gini Pak, salah satu yang sekarang membuat pecah belah di antara kita, kayak semisal kami ini pengurus di Permai seperti itu kan, kita bikin grup sama-sama, tapi kemudian di situ ketika suasana politik itu udah deket, akan selalu terjadi 3 kubu, 2 kubu, ataupun tetaplah 2 atau 3 kubu seperti itu. Masalahnya gini, kadang-kadang kita pengurus tuh tahu di grup itu udah nggak sehat gitu loh. Jadi saling mencela, saling play victim, ataupun mengunggah sesuatu yang mungkin secara sengaja ataupun nggak menyinggung orang lain. Tapi sebagai pengurus juga bingung, kita mau nengahin kok nggak bisa karena mereka udah punya opini masing-masing. Tapi kalau nggak ditengahin, kok jadi rasan-rasanan, jadi nggak enak lah di dalam grup itu. Kalau menurut Kolonel Dodi sendiri mungkin ada usulan atau mungkin ada ide lain. Kalau kita semisal orang tengah tapi ada hatred, ada opini yang berlawanan dan bikin grup itu nggak sehat. Opini Kolonel Dodi bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Ayub. Silahkan dijawab Pak Dodi, nanti baru saya ini. Pertanyaannya berat banget nih. Masih post election Pak, jadi ada kubu-kubu tertentu gitu. Iya kayaknya masih membekas kayak ini. Belum move on. Kebetulan saya juga masuk ke beberapa grup, memang sepertinya fenomena itu terjadi hampir di seluruh grupnya warga negara Indonesia. Ya. Ada kelompok A, kelompok B dalam satu grup. Kebetulan mungkin dibentuknya grup itu tujuannya lain. Bukan untuk politik, ya kan? Tapi untuk mungkin pengajian atau mungkin karena sama-sama satu profesi, sama-sama satu hobi. Tapi saya kira itu hal yang wajar lah. Dalam satu komunitas ada beberapa pandangan yang berbeda, entah itu 1, 2, 3. Nah mungkin kalau saran dari saya Pak, perlu ada komitmen bersama lah. Jadi seperti kita di organisasi nih, kan ada RT-nya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang harus dan apa yang dilarang dalam satu organisasi. Mungkin sebelum bentuk grup itu juga perlu ada komitmen bersama. Ya, ini tujuan dibentuk grup ini apa? Ya, apa yang boleh diunggah, apa yang nggak boleh diunggah. Entah apapun itu kontennya. Kalau misalkan mau mengunggah sesuatu, misalnya menge-share suatu informasi, harus benar-benar valid dulu ini informasi ini. Apa sudah dipastikan benar atau masih abu-abu? Kan perlu ada komitmen bersama. Kalau sudah terlanjur ada grupnya itu, ya berarti tidak masalah kalau kita tarik ke belakang lagi. Kita bikin komitmen baru misalkan. Apa yang boleh diunggah, apa yang boleh disampaikan di dalam grup. Agar suasana grup ini menjadi lebih adem. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang di-share di grup, itu sudah pasti valid karena sesuai dengan ada RT. Bukan isu-isu, bukan hoax yang mendiskreditkan salah satu calon dan lain sebagainya. Itu mungkin jawaban dari saya. Jadi kalau sudah terlanjur ada grupnya, ya beberapa orang mungkin bikin komitmen baru, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota grup. Tapi selama tidak ada aturan itu, saya yakin ke depan pasti ya seperti itu lagi. Siklus 5 tahunan, ya kan? Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Betul sekali Pak, apalagi kalau forwardnya udah banyak, ditambah stiker Pak. Nah, itu. Stiker grup WA itu makin panas Pak ya.
Baik, terakhir ada pertanyaan lagi ya. Ada 2 sih sebenarnya. Cuma saya kasih kesempatan ke Presiden Permai dulu karena Bapak tadi udah bertanya di sesi yang sebelumnya. Silakan Pak Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Pertanyaan saya terkait ini Pak, peran TNI dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia, terutama dalam hal sumber daya alamnya. Apakah memang saat ini sudah appropriate atau sudah cukup terjaga, atau memang ada kekurangan-kekurangan misalnya persenjataan, personil dan lain-lain, atau dana misalnya dalam menjaga wilayah dan isinya, termasuk sumber daya alamnya dari Sabang sampai Merauke, dari utara ke selatan gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait konflik di Irian Jaya di Papua yang tidak kunjung usai. Ya. Kira-kira penyebabnya apa? Karena kalau dari sisi kemampuan TNI, saya pikir cukup. Misalnya Kopassus serahkan gitu, dikerahkan berapa peleton mungkin sudah habis gitu Pak. Tapi ternyata sampai sekarang tidak juga selesai masalah Papua ini, sehingga menjadi batu di dalam nasi yang kita lahap sehari-hari gitu. Jadi ada hal yang tidak enak gitu dalam kehidupan kita berbangsa sehari-hari, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 2 nih Pak. Satu mengenai natural resource, bagaimana kita terutama nanti TNI Polri buat menjaga, kemudian kapasitas dari aparat itu padahal udah banyak nih, ada Kopassus dan pasukan-pasukan lainnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan berat juga ini. Tapi saya coba menjawab sebatas pengetahuan saya Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan peran TNI dalam menjaga sumber daya alam. Jadi kalau kita memang selalu mengacu ke undang-undang tentang TNI, di mana di situ ada 14 tugas pokok TNI selain perang. Nah kebetulan untuk menjaga sumber daya alam ini tidak termasuk di dalamnya. Ya. Jadi kita hanya salah satu yang paling ini adalah menjaga objek vital. Nah hanya khusus di Angkatan Laut untuk sumber daya laut itu memang diberikan kepada TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut punya kewenangan secara hukum untuk menindak apabila terjadi pencurian atau illegal fishing, kemudian penerobosan wilayah itu diberikan kepada TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini untuk TNI Angkatan Laut kita mungkin Bapak ketahui sendiri masih jauh dari ideal. Ya, dengan luas lautannya begitu luar biasa, kemudian keterbatasan armada atau kapal yang kita miliki, sehingga kemampuan TNI Angkatan Laut untuk patroli dan menjaga seluruh wilayah perairan Indonesia masih, kalau menurut pandangan saya masih belum cukup. Ini memang perlu itikat yang kuat dari pemerintah, dari politik, yaitu pemerintah dan DPR untuk mendukung hal ini, terutama di Angkatan Laut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi apa ya? Oh, masalah Papua. Kapasitas Papua TNI. ini memang pemerintah kita sangat berhati-hati Pak, masalah Papua ini, karena ini sangat disorot oleh dunia internasional dan pemerintah kita tidak ingin salah melangkah. Karena saat ini kebijakan yang berlaku adalah penyebutan OPM ini bukan separatis, tapi kelompok kriminal bersenjata. Sehingga kalau penyebutan kelompok kriminal itu adalah masalah dalam negeri, dan yang di depan adalah kepolisian. Karena larinya ke pidana, bukan ke masalah separatisme. Kalau sudah separatisme, penyebutannya misalnya jadi separatis Papua misalkan, itu otomatis ke tugasnya TNI dan kita punya wewenang lebih untuk berbuat lebih. Nah ini sepertinya pemerintah kita sangat berhati-hati tentang hal ini, karena mungkin terkait HAM dan juga banyak negara besar yang berkepentingan di Papua, sehingga sampai dengan saat ini kebijakannya adalah kelompok kriminal bersenjata, di mana kepolisian yang berada terdepan untuk mengatasi masalah Papua. Kira-kira itu Pak. Jadi kalau dari TNI-nya sih kita siap tunggu perintah, kan sesuai dengan, karena TNI ini kan tidak berpolitik, kita melaksanakan tugas sesuai dengan politik negara.
Kalau negara memerintahkan apa, kita laksanakan. Jadi menunggu kebijakan dari politik negara, di mana pemerintah dan DPR itu yang akan menentukan. Demikian, Pak. Oke, saya buka lagi satu lagi terakhir sebelum kita break sore dan kemudian lanjut ke sisi 3. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua? Ya, Bapak sebelah kiri saya, batik biru. Ini terakhir ya, Bapak Ibu. Pak Dodi nggak apa-apa kan ya, terakhir ya Pak? Cek. Nama saya Dindin, asal dari Bandung. Ingin bertanya tadi kan tentang bela negara ya, yang ditanya kalau misalkan ingin ditawari pindah ke luar negeri diterima atau enggak gitu ya. Bagaimana cara atau solusi untuk mencegah masyarakat kita gitu, biar enggak pindah ke negara lain gitu, karena contoh sedikit lah, kalau misalkan di Indonesia susahnya lapangan pekerjaan. Terus kalau misalkan dari ekonomi itu kan pendidikan sekarang semakin dicekikkan biaya kuliah. Nah terus ada lagi dari kriminalitas kan sekarang kan lagi marak-maraknya gitu. Nah minta solusinya atau cara gitu biar masyarakat kita tuh nggak terlena sama pindah ke warga negaraan ke negara lain gitu, karena di negara lain itu kan fasilitasnya kayak lengkap gitu, apa-apa dibiayai, terus pendidikan murah atau beasiswa sampai lulus, terus kalau misalkan mau ke rumah sakit gratis gitu, berbanding terbalik sama di Indonesia gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dinding. Ini agak berat juga ya Pak, ini kayaknya yang menjawab nanti pimpinan negara nih. Oke, tadi ada 3 highlight poinnya, lapangan pekerjaan, labor, kemudian pendidikan ya Mas, terakhir fasilitas kesehatan. Jadi menurut Bapak nih gimana nih solusinya biar anak-anak muda seperti saya dan Mas Dinding nggak pindah keluarga negaraan? Emang mau pindah udah niat? Enggak sih Pak, enggak dong, kalau enggak di sini nih hari ini. Si Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini menarik ya, memang itu fenomena yang terjadi saat ini. Banyak anak-anak muda kita ditawarin pekerjaan di suatu negara, akhirnya ditawarin juga untuk pindah ke warga negaraan karena mungkin dia potensi dan sebagainya. Di Singapura, kemudian di Kanada kalau tidak salah, banyak yang seperti itu, di Australia juga. Ya memang upaya untuk mencegahnya sekali lagi yang tadi saya sampaikan adalah perlunya keluarga sebagai benteng terakhir. Keluarga ini perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak, nah kamu nanti sekolah di sana, kerja di sana, tapi jangan pindah ke warga negaraan. Pasti anak itu nanya kan, kenapa saya nggak pindah? Emang nanti saya dapat apa kalau saya nggak pindah? Ya kan? Misalnya kalau dia pindah, dia dapat fasilitas yang lengkap dari negaranya. Tapi kalau saya nggak pindah, saya dapat apa? Nah ini perlu yang kita jelaskan ke mereka. Ya. Memang Indonesia ini tidak sempurna, ya, seperti sampai tadi. Tapi kayaknya masih sangat layak lah kalau kita perjuangkan, ya, kita pertahankan. Kekayaan alam kita masih banyak, ya. Kalau pindah otomatis, kalau ke Indonesia harus pakai visa, kalau ke Bali harus pakai visa, tidak boleh punya properti dan sebagainya. Dan begitu konsekuensi itu harus disosialisasikan kepada anak-anak muda kita. Ya. Saya yakin kalau ke depan kita bisa meyakinkan anak-anak muda kita yang akan keluar negeri untuk jangan pindah ke warga negaraan karena berbagai konsekuensinya, mungkin akan bisa ditekan jumlah anak muda yang tidak paham, yang dengan godaan sedikit saja dia tergiur dan akhirnya pindah ke warga negaraan. Ya, saya yakin masih banyak benefit yang bisa kita peroleh sebagai warga negara Indonesia. Ya mungkin hanya kita belum eksplor saja. Kira-kira seperti itu Pak ya. Terima kasih.